لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita masuk ke bab ma jaa fi sihr. Itu bab yang berkaitan dengan sihir. Bab ma jaa fi as-sihr. Insyaallah kita akan bahas muqaddimah tentang sihir dari kitab At-Tamhid li Syarhi Kitab At-Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Yang mana itu pada hakikatnya adalah dars atau pelajaran syarah kitab Tauhid oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz bin Muhammad Ali Syekh hafizahullah ta'ala. Bab ma jaa fi sihir, tentang sihir di kitab Tauhid. Dan bab ini memiliki munasabah yang sangat kuat, ketersinambungan, ketersambungan, keterikatan, keterkaitan terhadap masalah tauhid. Kenapa? Karena sihir adalah salah satu macam dari kesyirikan. Makanya dalam sebuah hadis, walaupun hadis ini didhaifkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dhaif, kata beliau melalui Syekh Al-Albani, man sahara faqad asyraka. Barang siapa yang berlaku sihir, maka dia telah berbuat syirik. Dan kalimat ini kalimat hak. Meskipun hadisnya dhaif, tetapi ya, perbuatan sihir umumnya adalah kesyirikan. Kendatipun ada masalah khilaf tentang ini. Sebagian ulama menyatakan bahwasanya sebagian dari sihir tidak disebut kesyirikan. Ya, di antara ulama Ahlus Sunnah ada juga yang mengatakan seperti itu. Tetapi kita dudukkan permasalahan terlebih dahulu. Sihir ada dua tinjauan makna atau maksud. Imma dari segi bahasa, imma dari segi istilah. Ya, dari segi bahasa atau dari segi istilah. Dikatakan as-sihr fil lughah. Sihir secara bahasa sebagaimana disebutkan pula dalam kitab Al-Qaul Al-Mufid oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dan juga di kitab At-Tamhid. Sihir itu adalah ibaratun amma khafiya wala tufa sababuh. Sihir itu adalah suatu ungkapan, suatu hal yang mana sebabnya itu tersembunyi dan begitu lembut, maka itu sihir. Tersembunyi dan lembut sebabnya, hampir-hampir tidak ketahuan, itu namanya sihir. Jadi apa-apa yang sebabnya itu sebab akan suatu hal, tapi sebabnya itu terselubung, tersembunyi dan begitu halus, maka itu sihir. Tapi efeknya zahir, kelihatan. Ini secara bahasa maknanya. Dan kemudian ikhwas sekalian dan akhwat, ada juga istilah sahar, ada istilah sahur. Ya, sahar disebut sahar
karena dia di akhir lail, disebut akhir lail jadi sahar karena di waktu tersebut banyak hal dan aktivitas yang tidak dimunculkan. Ya, tidak dimunculkan di waktu sahar akhirul lail. Dan sahar juga bisa bermakna waktu sahur akhirul lail. Entah itu sepertiga malam terakhir, entah itu setengah malam terakhir. Maka itu akhirul lail. Itu disebut waktu sahar. Di surat Ali Imran Allah Ta'ala berfirman, wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang-orang yang beristighfar di waktu-waktu sahur. Jadi antum ketika tahajud, salat malam, selesai, ya, subhanal malikil quddus, ya, kemudian tafadhol antum istighfar sampai subuh misalnya, atau jelang subuh istighfar. Itu adalah hamba-hamba Allah yang Allah selamatkan, ya. Istighfar, wal mustaghfirina bil ashar. Istighfar di waktu sahur sebelum subuh. Kemudian ada juga namanya sahur. Itu namanya sahur akal fi akhiril lail, yaitu makan di akhir malam. Makanya disebut sahur. Kenapa disebut sahur? Kenapa disebut sahar dan sahur? Kata Syekh Saleh Al-Syekh, li'annaha taqa'u ala wajhil khafa'i wa 'adamil ishtihari wa dhuhur minan nas. Karena aktivitas makan dan lainnya di waktu-waktu tersebut di akhir malam itu terjadi dengan ketersembunyian, tidak zahir di mata manusia. Begitu di akhir malam. Ya, maka dari situlah kemudian juga ada lafal sihir. Karena sihir ini ada amalan sihir yang memang disembunyikan. Maka dukun-dukun santet, dukun-dukun sihir itu, apalagi sekarang rata-rata mereka itu bersembunyi gitu loh. Dan tempat-tempat praktik mereka itu rata-rata disembunyikan. Ada yang di pinggir hutan, ada yang jauh di sana, nggak ada orang tahu. Ada juga yang ada dalam rumahnya, tapi di suatu sudut kamar yang ditutup selalu ada aktivitas sihir biasa di situ. Ya kan? Biasa gitu. Ya. Ya biasa seperti itu. Lalu bagaimana kalau misalnya ada aktivitas yang seperti pemujaan Nyi Roro Kidul? Sebagai berdiri keranggan belakang diri itu. Semoga Allah hancurkan tempat itu. Ya. Misalnya, ya. Dan itu dizahirkan oleh apa? Oleh mereka melalui YouTube. Ya. Itu kalau didiamkan oleh waliul amr setempat, ya, dan ikhwan-ikhwan setempat, itu akan makin berani. Ikhwan sekarang itu zamannya orang itu nggak mikir urusan malu. Ya, emang ini istilahnya sihir itu tersembunyi ya. Tapi makin kemari zaman media sosial, mau kemungkaran apapun sampai syirik, zina, sihir dan seterusnya itu bisa dipopulerkan melalui media sosial. Dan mereka merekamnya lewat YouTube atau status lainnya. Ya, jadi tantangan di zaman ini ada perbedaan dengan di zaman lalu. Ya. Maka kalau misalnya ada perdukunan yang ditampilkan di YouTube, boleh jadi itu benar perdukunan real, bukan pura-pura dukun. Bukan lagi sihir secara bahasa lagi maknanya ini. Ini sihir secara istilah. Tapi memang namanya kemungkaran yang begitu merebak dan memang akhir zaman ya seperti itu. Ya, makanya di antara akhir zaman fusyu zina atau zuhur zina itu zahir sekali, banyak filmnya, ya kan? Itu di antaranya. Ya, heran tidak heran lah seperti itu. Jadi ikhwas sekalian, jadi sihir ini
amma yaitu ma khafiya wa latufa sababuh. Apa yang sebabnya itu khafiya, yaitu tersembunyi dan lembut sekali, tipis, enggak ketahuan. Kemudian di bahasa, secara bahasa, sihir itu dimutlakkan atau dimaksudkan untuk beberapa hal. Bisa jadi sihir secara bahasa nih, sihir dari segi kalimat, yaitu min jihatil maqal. Pertama ada 3. Sihir dari segi kalimat. Yang pertama. Ada juga sihir dari segi perbuatan. Itu yang kedua. Ada juga sihir dari segi keyakinan. Itu juga bisa. Ya. Dari segi bahasa, tapi kadang bisa masuk ke masalah syariat, ke masalah tauhid juga. Di antara contoh sihir dari segi bahasa atau sihir dari segi kalimat, ya. Sihir dari segi kalimat ini yang pertama tadi merujuk kepada hadis riwayat Bukhari dengan sanad dari Abdullah bin Umar, kata Nabi SAW, "Inna minal bayani la sihra." Sesungguhnya di antara bayan, penjelasan, keterangan itu bisa terdapat sihir. Dan ini Rasulullah SAW memaksudkan hadis ini bisa sihir tinjauan bahasa, bisa sihir tinjauan syar'i. Ya. Sihir tinjauan bahasa, walaupun para ulama lebih condong ke pendapat bahwasanya ini sihir secara bahasa maksudnya. Sihir secara bahasa yaitu penjelasan, keterangan yang membuat orang terbius dengannya. Seorang pria merayu istrinya dengan kalimat berbunga yang memberikan kenyamanan pada istrinya, padahal itu kalimat tipuan, maka ini sihir, tapi secara bahasa, enggak masuk ke dalam syariat atau tidak masuk ke dalam bab tauhid ya. Maka kalau misalnya bilang ke istrinya, sayang, tanpa kehadiranmu seolah-olah enggak ada orang misalnya. Benar gak tuh? Hah? Benar. Masya Allah. Tapi kalimatnya dipuitisin. Ketiadaan satu dirimu itu seperti tidak ada manusia sama sekali. Istri, puitis juga nih. Padahal kalimatnya sebenarnya nggak ada artinya gitu. Tapi karena seolah puitis akhirnya terbius istrinya. Ya. Sekiranya ada 1000 perempuan yang boleh aku pilih, hanya engkau yang aku pilih misalnya. Ya, ini kan bohong. Maksudnya bukan bohong ya apa? Gak mungkin ada pilihan 1000 perempuan buat dia, karena perempuan gak ada yang mau sama dia. Ya cuma dia sama istrinya doang. Nah, oke. Istri terbius dengan kalimat tersebut. Apakah ini bagian dari sihir secara bahasa? Iya. Sampai kemudian terlenalah istri tersebut dengan kalimat-kalimat itu. Maka gak ada masalah kok ini. Bahkan ini bisa menjadi ibadah ya. Itu sihir secara bahasa murni, ya. Atau di speech, khutbah, kajian seperti ini, syarah, orasi dan seterusnya, itu semua bisa mengandung sihir secara bahasa. Urusan haram, halal, makruh, mubah, sunnah itu tergantung ke konteksnya. Ya begitu. Kemudian bisa nggak inna minal bayani la sihra ini masuk ke dalam perkataan tapi masuk ke dalam bab tauhid? Bisa. Bisa saja. Ya. Bisa saja. Ketika ternyata dari ucapan tersebut berupa apa? Berupa jimat, berupa kalimat-kalimat mantra dan semisalnya. Bisa. Tapi itu bukan bayan namanya. Makanya para ulama lebih condong kalimat inna minal bayan la sihra, kata Nabi, ini lebih ke masalah bahasa, bukan syar'i. Wallahu a'lam. Kemudian dari segi bahasa juga sihir ada dari segi min jihatil fi'il, perbuatan. Ya. Contoh gocek, ya. Ahli gocek bola. Antum belagak ke kanan, tiba-tiba antum ke kiri. Musuh antum terperdaya dengan itu. Antum tendang penalti, ya. Seolah-olah kaki antum melengkung mengarahkan bola ke kanan, taunya keluar stadion. Nah, sihir ya. Ya, ketipu kipernya kan. Nah, ini termasuk sihir dari segi perbuatan, tapi masalah
sihir makna bahasa, enggak ada kaitannya dengan syariat. Kemudian ada juga sihir dari segi keyakinan. Sihir dari segi keyakinan ini kata Syekh Saleh akan dibahas nanti insyaallah pada bab berikutnya, nanti babu bayani syai'in min anwa'i sihir. Ya nanti insyaallah sihir dari segi keyakinan. Kemudian ikhwan, dikatakan oleh Syekh Saleh Al-Syekh dalam kitab At-Tamhid, adapun sihir, jadi adapun sihir yang mana sihir itu merupakan kekufuran dan kesyirikan besar, syirik akbar, itu seperti apa sih gitu loh. Di sini beliau ingin memberikan batasan. Sihir apakah yang merupakan kekufuran dan syirik besar gitu. Dan ini kita mulai pembahasan syar'i ya. Tadi kita udah bahas masalah-masalah bahasa. Sekarang bahasan syar'i. Sihir seperti apakah yang merupakan kekufuran dan kesyirikan besar, mengeluarkan pelakunya dari Islam? Ini seolah-olah ada ima atau isyarat bahwasanya sihir ada dua macam. Ada sihir yang syirik atau kufur ya, dan ada sihir yang hanya sederajat seperti udwan dan fisq, yaitu keburukan, permusuhan dan juga kefasikan semata. Nah, itu yang disebutkan juga oleh Syekh Utsaimin dalam Al-Qaulul Mufid. Kata beliau, fasihru qisman. Sihir ada dua macam. Ini kita bicara syariat. Udah, enggak bahasa udah selesai tadi ya. Kita bicara secara syar'i. Sihir kata beliau qisman, ada dua macam. Yang pertama syirik. Maksudnya syirik ini syirik besar. Yang kedua tidak beliau sebut syirik, melainkan beliau sebut udwan wa fisq, yaitu kefasikan. Sihir ada dua. Yang pertama syirik, yang kedua fasik. Ya. Dan maksud syirik yang tadi syirik akbar. Maksud kefasikan berarti kefasikan, kekejian, kedurhakaan kepada Allah, tapi tidak sampai derajat syirik. Begitu. Ya. Nah, lalu kita kembali ke kitab Tamhid, secara kitab tauhid. Sihir yang merupakan kekufuran dan syirik itu seperti apa? Maka dijelaskan oleh Syekh Saleh Al-Syekh, dia adalah istikhdamus syayatin wal isti'anatu biha lihusuli amrin biwasitati taqarrubi lidzalika syaitani bi syai'in min anwa'il ibadah. Ya. Yaitu istikhdamus syayatin, meminta bantuan setan-setan, dan isti'anah, meminta pertolongan pada setan-setan. Ini langsung disebut syayatin, enggak disebut jin saja, syayatin. Karena cuman setan dari kalangan jin yang mau menerima orderan sihir. Enggak ada jin muslim, apalagi jin Masjid Hijau misalnya mau menerima orderan sihir. Anda yakin enggak ada? Kalau ada tolong jawab. Ya, enggak ada kan? Tuh enggak ada yang jawab, berarti enggak ada insyaallah. Soleh semua jin Masjid Hijau. Jadi istikhdamus syayatin wal isti'anatu biha, meminta bantuan dari setan dan meminta pertolongan darinya. Untuk apa? Lihusuli amrin, untuk menghasilkan suatu perkara, suatu hal, mewujudkan suatu hal. Belum cukup ikhwan, definisi belum cukup sampai sini. Jangan dipotong sampai sini saja. Ya, jangan dipotong sampai sini saja, jangan. Lihusuli amrin, ada lagi nanti syarat-syarat berikutnya. Biwasitatit taqarrubi lidzalika syaitan. Dengan adanya wasitah, perantara, mendekatkan diri kepada syaitan. Mendekatkan diri kepada syaitan itu bisyai'in min anwa'il ibadah, dengan suatu hal yang merupakan peribadatan atau persembahan, gitu loh. Nah, ini perlu nih, ini yang perlu nih. Ya. Jadi
meminta bantuan kepada setan dari kalangan jin ya. Kalau meminta bantuan kepada setan dari kalangan manusia ya itu beda urusan. Kita lebih fokus setan dari kalangan jin ini. Untuk apa? Untuk mewujudkan sesuatu. Baik mewujudkan manfaat maupun mewujudkan madarat. Dan setan ini kan gaib. Setan dari kalangan ini gaib, kalangan jin, ya, gaib. Nah, dan juga di sini dengan adanya wasithah, perantara. Perantaranya adalah mendekatkan diri kepada setan tersebut dengan suatu penyembahan atau persembahan atau penghambaan dan seterusnya. Baik itu hanya ketundukan hati. Hatta hanya ketundukan hati itu suatu ibadah kepada setan. Iya. Oke, seperti itu sihir ya. Itu sihir. Itu sihir yang merupakan kufur. Udah selesai. Sihir yang merupakan syirik akbar. Ya. Taib. Seperti apa sih anwa' ibadah itu? Persembahan tersebut, ya banyak, terserah setan mempersyaratkannya apa, baik berupa bisikan atau tulisan nanti dipersyaratkan. Ya. Misalnya seorang pendekar senior, ya, mengajari muridnya, kamu kalau mau mendapatkan kekuatan supranatural, ya supranatural apa gitu kan? Kerasakti mandraget guna misalnya, ya, kamu harus bertapa di gua ini sekian hari, puasa mutih sekian hari, bahkan ya, dan seterusnya, puasa tapak geni, puasa ini, puasa itu dan seterusnya. Pakainya puasa, saum, ya, enggak di bulan Ramadan. Pokoknya enggak boleh makan. Kamu hanya boleh makan gedang yang jatuh dekat kamu misalnya. Oke, nanti kamu akan dapat kekuatan gaib. Ya, begitu. Mana sisi taqarrub li syaitonnya? Mana sisi mendekatkan diri dan menghambakan diri atau menyembah kepada syaitonnya? Itu amalan itu. Enggak mesti memberikan sesuatu, memberikan makan kepada jin, enggak mesti gitu, enggak mesti. Kadang-kadang antum ikutan meritualkan sesuatu itu sudah merupakan taqarrub li syaitan binau'il ibadah, karena nurut sama perintah dan keinginan setan. Jadi enggak mesti harus nasi tumpeng kepala kebo, enggak mesti. Jeroan misalnya, enggak, kayaknya setan enggak suka jeroan, dia tahu jeroan murah. Iya. Dan mungkin takut kolesterol juga, jangan-jangan. Nah, jadi cukup setan itu ngelihat ini manusia itu tunduk sama keinginannya, itu sudah ibadah itu kepada yang gaib selain Allah. Maka dan kemudian minta bantuan pula pada setan itu. Kemudian didistorsikan bahwasanya itu karomah. Kadang-kadang gitu. Padahal itu sihir. Ini yang merupakan distorsi, yaitu distorsi Indonesia apa itu? Samar-samar gitu loh. Orang awam gak ngerti, ya. Kadang-kadang di pinggir jalan kita ngeliat mereka pakai seragam hitam-hitam, Padepokan Macan Cikunir misalnya. Misalnya kalau kesamaan nama nggak disengaja, ya. Bordir banyak tuh sambil ada yang pakai ini, mas. Ada yang bawa tasbih, orang punya panjang, pendekar ini. Sakti. Mereka nggak ngerti. Kemudian diajari macam-macam dengan zikir-zikir tertentu, berendam di gentong selama semalam, di kembang 7 rupa dan seterusnya supaya mendapatkan kekuatan. Kekuatannya dari siapa coba? Dari setan. Ya orang tuh ke tempat fitness kayak gitu ya kan ya. Lah ini malah ke kuburan. Fitness apa di kuburan? Buat mendapatkan daya tahan tubuh luar biasa. Yang ada kena nyamuk masuk angin. Ya repot urusan. Ini mereka beristikhdam dan isti'anah dengan syaitan untuk mendapatkan suatu hal yang merupakan manfaat mungkin bagi mereka, tapi dengan trik-trik dan tata cara ubudiyah, menuruti keinginan syaitan dengan syarat-syaratnya. Ini yang disebut nanti jadinya sihir yang merupakan kufur dan syirik akbar. Taib.
Kemudian ada juga kalau bagi Syekh Utsaimin rahimahullah, ada juga sihir tapi hanya sebatas sampai derajat kefasikan. Sampai derajat kefasikan, tidak sampai derajat kufur. Walaupun sebagian ulama mengatakan ini tetap kufur. Nah, seperti apakah itu? Di sini ada pembahasan masalah apa namanya ya Indonesia pelet ya, pelet, kemudian hal-hal lain berkaitan dengan itu juga, yang mana bagi mereka itu adalah obat, bukan bantuan setan, tapi itu bantuan setan semua. Entah apa namanya lah, pelet dan seterusnya. Sebagian ulama mengatakan yang seperti ini tidak termasuk sihir yang mengkafir akbar gitu loh, bukan syirik akbar, melainkan fasik. Tapi sebagian ulama lainnya mengatakan, lah ini sama dengan yang tadi sebenarnya. Kalau kita lihat dari persyaratan dan mahar, ya, pelet pun kadang-kadang jelas-jelas maharnya untuk atau persyaratannya untuk mendekatkan diri kepada setan, bisa. Ya, mungkin yang hanya maharnya berupa duit, mungkin susuk kali ya, dan itu banyak terjadi. Anda nggak pernah pakai susuk? Anda nggak tahu di antara ikhwan atau akhwat ada nggak yang pernah pakai? Ya, seperti apa sih proses pensusukannya gitu? Apakah dengan cara gaib atau dengan cara langsung secara hissi material ditusuk? Kalau dengan secara gaib, ya, dengan secara gaib, misalnya seseorang datang ke dukun, kun, ya, saya minta disusuk dong, biar wibawa gitu. Di bagian mana biasa wibawa kan? Di bagian mana disusuknya kalau wibawa? Nggak tahu tak? Atau sebenarnya tahu tapi nggak mau ngasih tahu? Hah? Di mana? Hah? Di muka? Biar ganteng, berwibawa, gagah, disegani, biar bisa ngisi materi kajian kitab tauhid lebih gagah lagi. Ya nggak bisa, ya lumer setannya. Oh di muka kun, di muka wahai Pak Dukun. Nah. Oke, saya pasang susuk secara gaib. Percaya antum? Percaya? Syirik kalau ini mah jelas. Lah kalau ini jelas bantuan setan ini mah. Tapi kalau kemudian, oke, pasang susuk. Pasang susuk. Sek, pasang. Tapi pasangnya beneran, pasang. Diapain gitu, dimasukin. Itu di YouTube sekarang terang-terangan itu. Cari itu. Cara pasang susuk, ya cari. Peniti bini antum misalnya, ya. Peniti istri antum tuh yang biasa buat hijab tuh, potong dikit, pasang. Iya, besok pagi teman-teman nanya, wah habis dicupang tuh. Wah, salah ini, berarti salah paham ini. Pasang susuk. Nah, sebagian dukun itu pura-pura pasang susuk seolah-olah benar itu ada khasiat, padahal dusta. Dusta itu, dukun bohongan. Apakah yang seperti ini bisa syirik? Bisa syirik, tapi orang-orang banyak yang nggak ngerti. Kenapa bisa syirik, ikhwan? Karena menisbatkan nasib baik atau buruk kepada suatu benda dan tidak ada sisi keterkaitannya dengan nasib benda itu. Ya enggak ada kaitannya. Apa coba kaitan antara tembaga, apa sih biasanya susuk pakai apa sih biasanya? Kentang? Bintang? Intan. Masya Allah. Masukin. Apa kaitan intan tersebut dengan bakal lancar hidupnya? Enggak ada urusan. Ini yang jadi syiriknya. Ditambah lagi kemudian kalau berkeyakinan bahwasanya ada penunggunya. Nah ini nambah lagi. Nambah lagi keyakinannya. Maka bagaimanapun hal-hal seperti itu, kalaupun dikatakan fasik, nggak sampai syirik, itu agak berat. Lebih cocoknya itu masuk ke dalam syirik, ya, karena mestilah ada keyakinan juga, gitu loh. Mestilah ada keyakinan juga. Baik, kemudian ikhwah, hakikat dari sihir itu sebenarnya keumumannya syirik, khalas. Dari segi syar'i ya, keumumannya syirik. Kita mutlakkan aja, ya.
untuk menekan gitu loh, supaya tidak diremehkan. Maka dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Syekh, wala yumkinu lis-sahiri an yasila ila infadhi sihrihi hatta yakuna mutaqarriban ila syayatin. Tidak mungkin seorang penyihir bisa sampai untuk mengoperasikan sihirnya kecuali dia mendekatkan diri kepada syaitan. Itu syarat. Dan mendekatkan diri kepada syaitan itu banyak cara. Biasanya dengan mentaati peraturan atau SOP yang ditawarkan oleh setan itu. Kalau kamu mau sakti, kamu harus begini. Nah, baik dengan bisikan atau dari ajaran lisan dukun lainnya gitu. Nah, harus begitu dulu. Ke kuburan, atau mengubur diri, atau stay di kuburan tiap malam berikut gitu. Itu mendekatkan diri dulu kepada syaitan. Ya, dan kita pernah bertemu dengan penyihir benar, dukun-dukun gitu. Ya. Dan dihikayatkan oleh orang-orang sekitarnya. Nah, kita datangi itu karena dihikayat tersebut gitu loh. Misalnya, nah ini yang populer banyak nih, biasanya syaitan menyuruhnya untuk menghinakan Al-Quran. Ya, baik kertas robekan Al-Quran dijadikan buat cebok misalnya. Atau suatu ketika saya pernah tanya ke orang sekitarnya yang pernah kena santetnya si fulanah penyihir ini, ya, nggak ngeh ini yang disantet bahwasanya tetangganya ini penyihir gitu loh, sahir, dukun perempuan. Ya, agak aneh ibu itu katanya. Apa anehnya? Ya, dia itu kok maaf ya, di bokongnya itu katanya ada bisul. Namun kemudian dia selalu, katanya saya selalu mengobati bisul itu dengan kertas Al-Quran. Yaitu kalau ada Al-Quran, kalau ada kertasnya saya tempelin di bisul bokong saya, kemudian didudukin. Ya. Karena mulai curiga nih, ini versi mana, pengobatan mana ini? Lama-lama anak korek-korek ternyata iya, ini dukun. Dan ternyata teman kita ini disantet sama dia. Maka itu di antara persyaratannya. Ada persyaratan yang parah seperti itu, yang jelas-jelas kufur akbar. Dan ada persyaratan yang sangat halus. Ada persyaratan yang sangat halus. Nah, persyaratan yang sangat halus ini, triknya setan berawal dari indigo biasanya. Berawal dari indigo, atau punya khadam, atau punya jin turunan dari nenek moyang. Ini akan berbuah nanti persyaratan-persyaratan lembut. Ya, ini anak bongkar loh jin-jin. Ya, insya Allah jin masih hijau nggak marah, karena mereka nggak kayak gitu. Ya, misalnya yang tadi yang indigo. Indigo ini ada berapa macam? Ada berapa posibilitas? Mungkin karena jin yang memang dari nenek moyangnya. Mungkin indigo ini karena dia pernah ke suatu tempat temuan kurang ajar dia berbuat di situ, kemudian setannya mungkin tersinggung mungkin, atau indigo karena ada jin suka sama dia, atau ada banyak sebab lah pokoknya. Akhirnya nempel itu di orang itu. Dan mulai kemudian bisa melihat sesuatu, menerawang sesuatu, melihat orang tidak sesuai hakikatnya, dan seterusnya. Akhirnya dianggap sakti. Ikhwan, kalau kita menganggap orang-orang indigo sakti, itu membesarkan setannya dia. Kalau kita menganggap orang-orang indigo itu, mereka itu punya kelebihan, itu berarti kita membesarkan setan yang ada padanya. Kita bilang aja, ini indigo dari setan. Ini bukan pemberian dari Allah. Ya, ini semua takdir Allah, tapi ini adalah hibah dari setan supaya kamu tertipu. Kamu nggak normal. Bukan pemberian, bukan gift. Bukan gift, ya. Ya, maka kita tembak aja, ini dari setan semua ini. Bertaubatlah sama Allah, baik kamu maupun setanmu itu. Iya. Karena kalau indigo dibiarkan, kemudian bahkan dipuja-puja, itu akan makin menjadi-jadi. Makanya kemudian diwawancarai, ya. Di situ ada apa tahu nggak? Di situ sejarahnya gimana tahu nggak? Itu hampir 100% bohong semua itu. Nah, itu kan sekarang banyak hikayat dan riwayat-riwayat di media sosial. Ada Mr. Fulan, ya, indigo. Kelihatannya polos, kayak orang bagus gitu, kayak orang soleh. Maksudnya soleh mukanya doang. Nah, kemudian
Dia kemudian bisa menerawang. Di tempat ini sejarahnya begini-begini. Itu setan itu ya, setan. Baik dari jinnya maupun dianya itu setan. Iya, karena udah kesatuan dengan setan itu. Iya. Dan mendapatkan kabar dari syaitan. Nah, kalau kemudian terus aja indigoannya ke diasah, makin lancip ke ini, makin tajam indigonya. Lah ini apa bedanya dia dengan setan? Gitu. Maka banyak orang-orang indigo yang makin parah ke indigonya itu setan juga itu orang tuh. Iya, setan juga, dan itu termasuk apa? Arraf. Orang yang mengabarkan hal yang gaib, mengklaim bahwa dirinya mengetahui hal yang gaib. Khawatirnya lama-lama terjerumus kepada kekufuran besar, keluar dari Islam, dikhawatirkan begitu. Itu kan tujuannya seperti itu. Dan rata-rata ahli sihir itu mengklaim mengetahui hal yang gaib, rata-rata. Ya, Ana udah pernah menjelaskan di sini perbedaan antara sahir, penyihir dengan kahin dan arraf. Itu udah berapa masa yang lalu. Ya, memang sahir ini bedanya dengan tukang ramal atau arraf atau orang yang mengklaim hal yang mengetahui hal yang gaib. Sihir ini ada sisi ta'athur kepada orang, ada efek ke orangnya, efek sihir. Kalau peramal itu enggak berefek. Peramal cuman bola futsal mengatakan misalnya. Ya, cuman bisa gitu doang, itu pun bohong gitu loh. Tapi kalau penyihir itu memang bekerja sama dengan setan untuk memberikan manfaat atau madarat pada orang lain atau pada siapa gitu. Tapi semuanya ya tentu menuju kekufuran. Gitu, berbahaya. Nah, juga ada yang persyaratan yang lembut ya, selain anak indigo. Apa tadi Anda sebutkan ya? Saya anak indigo ya. Orang yang punya jin dari nenek moyang ya. Nanti kita teruskan badal azan insyaallah ya. Di azanin dulu, tafadhol Pak Ali. Baik, kemudian ya kawan sekalian, dan tadi yang kedua persyaratan yang mungkin lembut dari syaitan untuk menjadi penyihir tanpa sadar atau dengan kesadaran, yaitu jika seseorang dia memiliki jin yang ada pada dirinya hasil dari turunan dari nenek moyangnya ya. Dan itu termasuk hal yang gaib tetap. Jadi kita nggak bisa menebak seseorang ada jin nasabnya seperti apa, itu nggak bisa. Ya, itu gaib. Tapi bisa jadi seseorang terkena fitnah tersebut. Ketika bapaknya misalnya atau ibunya atau kakeknya atau neneknya memang pernah memelihara. Begitu. Ya, pernah sengaja memelihara. Kemudian orang tuanya wafat, maka syaitan tersebut mungkin memilih mana keluarganya atau anak cucunya yang paling enak untuk ditemani. Nah, itu bisa seperti itu. Maka terjadilah yang terjadi dari keahlian. Entah ahli menerawang, entah memiliki kelebihan dari beberapa hal. Seperti kewibawaan yang kurang wajar misalnya. Atau emosi yang berlebih misalnya. Nah, jin tersebut atau setan tersebut perlahan lama-lama akan membisikkan kepadanya untuk perbuatan-perbuatan syirik. Yang dengan perbuatan syirik tersebut kamu akan bisa begini. Bisikan hati dari setan. Itu bisa terjadi. Ya. Dan banyak yang tidak menyadari bahwasanya perbuatan-perbuatan syirik tersebut malah menguatkan setan yang ada pada dirinya. Ya, begitu. Atau persyaratan halus lainnya, atau seperti itu aja tadi yang kita sebut ya. Dia indigo dan seterusnya. Atau persyaratan halus misalnya mendengar bisikan. Misalnya ketika antum bukan persyaratan halus, bahkan antum dikasih trial. Tahu trial Pak? Trial. Hah?
Tester. Dikasih tester oleh jin. Bisa nggak gitu? Bisa. Antum ada masalah sama orang? Ada masalah sama orang? Antum nggak suka sama dia, ini kurang ajar nih orang ini. Mukanya nih ngeselin. Ya. Pengen gampar tapi gimana gitu. Atau punya tetangga yang nyebelin gitu loh. Antum bukan dukun. Antum nggak ada afiliasi sama dukun fulan. Nggak ada. Antum ahli tauhid. Jemaah masjid fulan, ya nggak ada urusan dengan setan, nggak ada urusan dengan perdukunan maksudnya. Tapi antum lagi ada masalah sama orang. Oke, bisa aja seekor jin, kita katakan seekor ya, karena kadang-kadang jinnya berekor, ya macan dan seterusnya kan. Seorang sesejin kadang-kadang, atau seonggok jin ya misalnya. Mohon maaf ya jin-jin ya. Misalnya sefulan jin itu dia kemudian menawarkan bantuan kan, dengan bisikan hati. Sok, mau kami apakan? Itu bisa loh. Mau kami apakan orang itu, kami siap. Itu bisa seperti itu. Bisa terjadi pada orang, tapi biasanya yang suka bermuamalah dengan jin. Adapun yang nggak pernah ada urusan, maksudnya biasanya enggak bisa jin bisikin kayak itu, susah. Tapi biasanya yang suka bermuamalah dengan jin, baik dia memang punya peliharaan ya sengaja, atau mungkin jin nasab, atau dia suka meruqyah orang. Ini bukan menjelekkan ruqyah, bukan. Ya, karena sering bermuamalah dengan jin, sering komunikasi, sering interaksi dengan jin, entah itu ruqyah. Dan ruqyah itu bagus, membantu orang, ibadah yang bagus. Atau wawancara dengan jin. Atau kadang mengajak jin masuk Islam. Kemudian masuk Islam jin-jin itu. Melalui lisan orang, melalui orang kesurupan, dia didakwahi ke Islam, akhirnya jin-jin itu masuk Islam, sedia masuk Islam. Biasanya kalau jin masuk Islam itu kemudian ikut ke siapa ikhwan? Ke orang yang mengislamkannya. Ini yang berbahaya. Ya. Dan jin-jin yang baru masuk Islam itu biasanya jahil, belum mengaji di Masjid Hijau. Ya. Gitu. Maksudnya enggak punya ilmu, aslinya fasik, kafir. Kemudian karena terenyuh dengan dakwah, ikut seruan Allah dan Rasulnya melalui lisan dai atau melalui lisan peruqyah. Akhirnya ke siapa dia kemudian jin itu pergi? Jin itu kan sukanya nguntit manusia, itu jenis jin ini nih. Ngikutin siapa terus? Ngikutin orang yang mendakwahinya. Dan karena jahilnya jin ini kemudian karakter bentar dulu, apa itu tadi? Ada ini, belum. Karakter menggodanya itu masih ada, ikhwan. Namanya orang baru hijrah kan kayak gitu, ya kan? Enggak langsung 100% dari salafi, manhajnya Masya Allah, enggak. Ya, karakter menggodanya masih ada. Apalagi jin ini selain punya karakter menggoda secara tabiat, karakter menipunya secara tabiat juga ada. Juga karakter loyalitasnya juga ada. Jin itu lebih loyal daripada kita ya kon. Loyal gitu sama ownernya gitu. Antum tanpa sadar bisa jadi punya ini. Dengan hal kayak gini. Makanya kadang-kadang jin yang misalnya kita ajak ke Islam misalnya, itu nanya jinnya, Pak Ustadz, saya tinggal di mana terus? Lah ini bingung nih, tinggal di mana? Jangan di rumah Anda pokoknya. Di masjid aja antum. Kadang menawarkan, Ustadz Ana tinggal sama antum. Ana jujur ya, ada jin yang menawarkan diri untuk jadi anak Ana. Ustadz Ana jadi anak antum aja Ustadz. Masya Allah. Apa enggak cukup punya anak manusia sampai punya anak jin gitu? Ya ada yang kayak gitu. Nah kemudian kadang-kadang terjadi bisikan. Karena jin ini mungkin merasa ini telah memberinya hidayah dan seterusnya. Akhirnya apa? Mas atau Syekh atau Pak, kalau misalnya antum gak suka sama dia, kami bersedia membantu. Nah, bersedia free trial for 1 month ya. Free. Enggak perlu apa? Antum harus mendekatkan diri pada setan, enggak perlu. Itu ada bisikan seperti itu. Kalau antum tekan enter untuk oke, jadi itu.
bisa terwujud sihir padahal antum bukan penyihir. Di situ ketika antum tekan oke, terjadi ikatan antara antum dengan jin-jin itu. Ini yang hati-hati. Kadang bisa saja ini menimpa orang yang tadinya niatannya bagus, baik, meruqyah dan seterusnya. Tapi karena diliputi oleh banyak jin-jin jahil yang menggodanya, tergoda dia. Ya begitu ya ikhwan. Maka bisa terjadi sihir. Kemudian tiba-tiba tertimpa orang yang dibenci olehnya, madarat, entah ain, entah apa, tertimpa itu. Gara-gara akal-akal bulus jin-jin ini walaupun mereka ngakunya udah pernah muslim. Ya ini tidak ada di kitab, tapi ini berdasarkan sedikit atau banyaknya pengalaman. Jadi berhati-hatilah dalam bermuamalah dengan jin, bahkan jangan bermuamalah dengan jin kalau bisa. Kalau ada kelihatan ada jin datang, apapun bentuknya, usir aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Enggak mau, peringatkan dia akan Allah, ittaqillah. Jangan sia-siakan waktu antum dan ana. Ana lagi zikir gitu. Pergi, ya gitu. Jadi enggak usah bermuamalah sama jin kecuali darurat kayak misalnya atau hajat, ada kesurupan, ruqyah. Dan enggak usah banyak-banyak nanya, ya. Kamu jin mana, aslinya mana, sukunya apa, alamat di mana, kalimat mutiara ada enggak? Ya enggak usah. Iya, enggak usah. Dah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masuk Islam atau tetap maksiat atau Anda bacakan Al-Qur'an. Keluar kamu wahai musuh Allah, gitu aja. Dan begitu ya, ikhwan. Jadi di sini Imam Syafi'i, nah ini yang perlu diperhatikan. Mungkin yang dimaksud oleh Syekh Utsaimin tadi, Imam Syafi'i membagi sihir menjadi dua. Dalam kitab As-Sihir menjadi dua, kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Beliau mengatakan, sihir minhu ma yakunu bil isti'anati bisyayatin fahadha kufrun wa syirkun akbar. Sihir itu ada yang dengan cara meminta tolong pada setan. Ini jelas kufur dan syirik besar. Ini udah kata Imam Syafi'i. Wa minhu ma yakunu bil adwiyati wat tadkhinat. Fahadha fisqun wa muharram wa la yakfuru fa'iluhu illa idza istahallah. Ada juga sihir yang dengan obat-obatan atau dengan asap-asapan. Ini kefasikan dan haram. Enggak sampai kufur. Tidak dikafirkan pelakunya kecuali kalau menghalalkannya. Tapi kemudian dijelaskan bahwasanya pembagian oleh Imam Syafi'i kalau yang pertama tadi yang kufur itu yang dibahas dalam kitab Tauhid. Adapun yang kedua, ini fil haqiqah kata Syekh Saleh. Fil haqiqah sebenarnya ini adalah musya'widh, tukang sulap. Ini yang dimaksud. Jadi sihir yang membuat pelakunya jadi fasik itu tukang sulap. Maka tukang sulap itu fasik. Iya. Kata mereka bukan sulap, bukan sihir. Itu mereka kan kayaknya kan kayak gitu tuh. Bukan sulap, bukan sihir. Itu orang yang ngomong kayak itu kayak ngerti. Khawatir ditahdzir Imam Syafi'i. Bukan sulap berarti bukan fasik. Bukan sihir, bukan kafir. Berarti apa dong sekarang bukan sulap, bukan sihir? Ini hanya melegalisir. Taib sulap sebagian ada yang pakai jin, jelas. Isti'anah bil jin. Ya. Ini bisa syirik akbar. Tapi kalau sulap murni kecepatan gerakan tangan, ini abath, hal yang sia-sia. Kalau diseringkan menjadi fasik itu orang. Nah, bagaimana dengan tukang-tukang obat debus-debus di jalanan? Itu real pakai jin atau sya'wadah, sulap murni? Ya Allah, alaman enggak tahu, enggak pernah. Tapi di daerah Setu itu ada pertunjukan ada yang dekat kuburan yang dulu ada monyetnya itu loh. Kan sebelah sana depan pabrik itu ada lahan agak kosong itu. Itu kadang-kadang tuh tukang obat yang seperti itu tuh, debus-debus itu tuh Pak. Ngumpul di situ banyak. Anda habis dari kajian mana jauh sempetin tuh ngelihat, bukan buat apa, buat anak pengen nguji ini pakai jin apa enggak gitu loh. Anda baca di pojokan, bacain terus ayat kursi itu sore-sore itu. Di pojokan itu. Nah, sama presenternya ditahdzir kemudian. Ya tolong ya yang punya ilmunya sama-sama nyari duit, jangan saling ganggu. Itu biasanya mukadimahnya ada kayak gitu tuh, ya. Anda pakai sarung sama baju koko ketika itu. Anda pengen tahu nih. Kemudian mengadakan atraksi pertunjukan melihat sesuatu di dalam semacam kotak atau tabung gitu.
Nanti penonton sok silakan penonton lihat ada makhluk yang di dalamnya. Ya, ini challenge, ini tantangan nih. Mudah-mudahan gagal nih, udah bacain. Mudah-mudahan gagal. Ya. Maka kemudian dengan Masya Allah kan dibuat suaranya itu kayak ada bisik-bisik. Ya para penonton sekalian gitu. Ya. Wah, pokoknya dibuat mistis lah. Bentar, ini bener nggak ya pakai setan apa enggak? Anak pengen tahu ini. Tapi nggak mungkin anak tanya, Mas pakai setan ya Mas, ya nggak mungkin anak ngomong kayak gitu. Itu kan ada tukang parkir khususnya dia. Bawa juga dia yang menatap penonton. Tapi ke blok anak nggak mau tuh, ngeliatin, melototin terus ke blok anak, biarin. Ya, anak bacain terus. Ya, siapa penonton yang siap untuk melihat makhluk yang ada di dalam kotak ini? Ditantang kan? Ada 1 orang atau 2 orang, lupa lah, Pak. Itu tahun 2017 atau 2018. Maka kemudian ya ada 1 atau 2 orang, lupa. Oke. Ya siap-siap ditutup dulu matanya tuh. Sama panitia. Ditutup matanya. Kemudian silakan buka. Pas dibuka, langsung ditutup lagi sama mereka. Dibuka, dilihat gitu sama penonton, 1 penonton yang jadi utusan penonton. Dilihat, terus langsung cepat-cepat ditutup sama panitia, penyelenggara ya. Maka wah, ini kalau misalnya ngelihat makhluk tertentu ini bisa jadi khurafat ini. Ya Allah, mudah-mudahan enggak kelihatan. Silakan Bapak ceritakan apa yang Bapak lihat. Ceritakan kepada para penonton. Gitu-gitulah gitu. Apa jawaban Bapak itu? Saya enggak ngeliat apa-apaan, Pak. Alhamdulillah, kata anak. Alhamdulillah. Iya. Anda nggak tahu apakah itu pakai jin atau enggak. Kalau pakai jin berarti menuju kepada apa? Kepada sihir yang tadi, yang menjadi kufur. Kalau misalnya tidak pakai jin, cuman sebatas kecepatan saja, maka ini kefasikan. Ini masuk ke dalam sihir model kedua yang dimaksud oleh Imam Syafi'i, kefasikan, dan ini haram karena ada sisi penipuan. Ya. Makanya kalau bisa anak-anak kita jangan diajarkan sulap. Walaupun ringan, nggak usah deh. Apalagi sulap kartu remi, kartu apa gini nggak usah. Dulu waktu kita kecil ada gundu taruh sini kan, gini nih. Ayo coba, tiba-tiba nonjol kan. Nggak usah kayak gitu. Walaupun dulu kayak gitu kita, tapi nggak usah. Ngapain? Ya, jadi nggak perlu hal-hal kayak gitu. Apalagi kecepatan tangan, kemudian bisa motong ini, bisa motong itu, nggak perlu. Orang dibuat akhirnya yang nanti ternyata sihir beneran dibuat. Oh ini sulap, seolah-olah tidak kafir. Ini sulap. Jadi kan bingung kita, mana yang pakai jin, mana yang enggak ketahuan. Ya begitu. Dan juga nonton-nonton sirkus, pertunjukan dan seterusnya enggak perlu. Ya jangan. Ya. Mungkin seperti itu aja yang bisa kita sampaikan. Demikian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.